Selamat hari Minggu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan hari ini. Dan saya yakin saudara-saudara tetap semangat walaupun masih dalam situasi PPKM darurat. Dan kepada saudaraku yang sedang sakit karena terinfeksi virus ini, mari tetaplah percaya, tetap bersuka cita dan semangat terus karena Yesus akan menyembuhkan kita. Sebelum mendengarkan suara Injil Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-8 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 42 hingga 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nats hari ini dan juga epistel berbicara tentang roti. Bila tentang roti tentu tentang makan. Karena itu terinspirasi dari buku Bapak Pendeta Dr. Victor Tinambunan, Sekretaris Jenderal HKBP sekarang, mari kita mempelajari beberapa hal tentang makan. Pertanyaan pertama adalah, bila kita makan, apa yang terbersit, apa yang timbul dalam hati kita? Benjamin Franklin misalnya mengatakan, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Mana yang benar? Karena ada yang mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini tujuannya adalah agar kita makan. Karena itulah bekerja itu disebut cari makan, mencari sesuap nasi, bukan? Orang Batak menyebut marhais martuduk. Dan tentang ini orang Batak cukup rendah hati. Karena bila orang Batak ditanya di mana dia bekerja, ya jawabannya pasti tole mamang, asal mamangan. Ya, asalkan bisa makanlah. Walaupun dia sudah seorang miliarder. Namun semua kita mengakui bahwa segala upaya akan kita lakukan asalkan kita dapat makan. Ada yang harus mencuri, menipu, bahkan membunuh. Lebih baik dipenjara asalkan dapat makan ketimbang bebas tetapi mati karena tidak makan, kata sebagian dari mereka. Karena itulah orang Batak mengatakan, tumajobo panea ni butuha, siap panea ni pisau. Sayatan perut lapar lebih tajam dari sayatan pisau. Dan kita ingat, karena makananlah maka Esau mau menjual hak sulungnya kepada adiknya Yakub, bukan? Itu yang pertama. Dan hal lain, apakah kita pernah menyadari kehebatan Allah pencipta kita dalam hubungannya dengan hal makan? Saudaraku, coba kita perhatikan. Mengapa bagi manusia Tuhan menempatkan perut tempat makanan kita ada di bawah otak dan ada di bawah hati kita? Tetapi mengapa binatang seperti lembu, besada, bidua, atau kambing itu perutnya sejajar dengan otak dan hatinya? Mengapa begitu? Yaitu supaya seperti yang dikatakan Benjamin Franklin tadi, mereka makan untuk hidup, tetapi kita manusia hidup bukanlah hanya untuk makan. Saudaraku, masih ada hal lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu apakah kita pernah mengagumi bagaimana Tuhan menciptakan sistem pencernaan kita? Mengapa ini perlu? Mari kita coba berhitung, saudaraku.
Makanan yang kita makan setiap hari itu beratnya rata-rata 4 kilogram. Bila kita kumpulkan setahun, maka ada sekitar 1,5 ton. Dan bila saya sekarang berusia lebih 66 tahun, maka saya sudah makan hampir 100 ton. Dan bila ada yang berusia 90 tahun, hitung sendirilah sudah berapa itu. Padahal berat tubuh kita tidak lebih dari 80 kilogram. Lalu yang harus kita renungkan adalah, bila Tuhan tidak memberi kita sistem pencernaan, bagaimana kita? Saudaraku, untunglah Tuhan bekerja melalui sistem pencernaan yang diciptakannya sehingga kita bisa bertahan hidup hingga hari ini, bukan? Karena itu saudaraku, seharusnya setiap kita makan, kita tidak boleh lupa mengucap syukur. Untuk apa? Pertama, karena kita masih bisa makan. Dan yang kedua, karena Tuhan menyediakan makanan bagi kita. Dan yang ketiga, karena Tuhan memberi kita sistem pencernaan yang baik. Karena itu saudaraku, acara makan bagi seorang Kristen bukanlah hanya untuk mengenyangkan perut dan menikmati kelezatan makanan saja. Tetapi saat makan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Karena itulah sebelum kita makan, kita selalu berdoa mengucap syukur. Walaupun memang ada orang yang berdoa hanya bila disuguhi nasi ya. Bila hanya mie gomak atau bila hanya lapet, mereka merasa tidak perlu berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Masih dari bukunya Bapak Sekjen kita dikatakan, menurut ekonomi makan, manusia dapat dibagi atas 4 kelompok. Apakah itu? Kelompok pertama adalah yang mengatakan, besok apa makan? Besok apa makan? Mereka ini adalah orang yang super miskin, yang tidak ada jaminan apakah besok punya makanan untuk dimakan. Sementara kelompok yang kedua adalah mereka yang bertanya, besok makan apa? Besok makan apa? Ini kelompok orang yang ekonominya sudah lumayan, sudah bisa memilih apa menu makanannya. Dan ada kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang bertanya, besok makan di mana? Makan di mana? Ini kelompok masyarakat yang sudah berekonomi menengah, yang sudah mampu memilih tempat makan, apakah itu di restoran terkenal atau di hotel berbintang. Tetapi saudaraku, masih ada yang keempat, yaitu mereka yang bertanya, besok makan siapa? Besok makan siapa? Mereka inilah pemilik modal super besar. Perusahaan raksasa multinasional yang rakus, yang tidak berperi kemanusiaan, yang menelan habis pelaku-pelaku ekonomi lemah. Saudaraku yang dikasihi Yesus, sekarang mari kita masuk ke nats tadi. Pada masa itu, pada masa pelayanan Nabi Elisa, daerah Gilgal tempatnya bekerja mengalami masa kelaparan yang luar biasa. Di 2 Raja-Raja 8 ayat pertama dan seterusnya disebut ada 7 tahun lamanya tidak ada makanan. Tetapi dalam keadaan itulah Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan hamba-hambanya dalam keadaan apapun. Karena ketika itu datanglah seseorang dari Baal Salisa membawa 20 roti dan gandum dan diserahkan kepada Nabi Elia untuk Nabi Elia sendiri. Tetapi Nabi Elia justru mengatakan kepada pelayannya, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Saudaraku, disitulah kehebatan kepemimpinan seorang Elisa. Dia lebih mendahulukan kepentingan umatnya. Bukan seperti banyak pemimpin dan temanku bapak-bapak saat ini yang mementingkan diri sendiri dan hanya sisa-sisanya untuk rakyat, hanya sisa-sisanya untuk keluarganya. Dan itulah yang harus kita, dan Elisa inilah yang harus kita teladani terutama di saat pandemi ini.
Ketika banyak teman kita yang mengalami kesulitan akan makanan akibat dampak dari pandemi ini, saudaraku, mari kita melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi Elisa, yaitu berbagi, memberikan bagian kita bagi orang yang lebih membutuhkan, sehingga semuanya bisa memperoleh makanan di situasi yang sulit ini. Rasa kebersamaan, saling peduli, saling berbagi, itulah hal penting untuk kita lakukan di situasi yang sulit ini. Tetapi saudaraku, setelah perkataan itu apa yang terjadi? Orang Baal Salisa itu tidak mau memberikan kepada mereka. Mengapa? Karena rotinya hanya 20, sementara yang harus makan ada lebih dari 100 orang. Itu bisa menimbulkan kerusuhan seperti peristiwa pembagian zakat pada waktu yang lalu yang menimbulkan korban jiwa, bukan? Tetapi saudaraku, disitulah terlihat jelas iman percayanya Nabi Elisa. Dia berkata di ayat 43b, beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Dan benar, setelah dihidangkannya dan semua orang yang 100 orang lebih itu makan, benar ada sisanya. Saudaraku, sekarang apakah pesan Nats ini bagi kita? Pertama, memang sudah kodrat manusia bahwa kita harus berlelah mencari makanan. Karena itulah hukuman atas dosa kita, seperti dikatakan Tuhan di Kejadian 3 ayat 17. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan meyakinkan kita bahwa Tuhan selalu menjamin kecukupan makanan kita. Seperti dikatakan pemazmur di Mazmur 23 itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui. Bila Tuhan memperbolehkan kita mengalami kekurangan atau tidak memiliki makanan sama sekali, ingatlah saudaraku, itu adalah batu ujian bagi iman kita. Apakah kita masih benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang pasti mencukupkan makanan kita, seperti yang dilakukannya kepada Israel dengan memberi mereka manna dan burung puyuh selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun itu. Mungkin untuk menggugah hati kita, saya mau menceritakan peristiwa nyata tentang seorang penginjil bernama George Muller. Dia memimpin sebuah panti asuhan di Inggris. Dan yang menarik, dia tidak pernah meminta bantuan siapapun untuk membiayai panti tersebut. Tetapi dia hanya percaya dan terus berdoa kepada Allah. Dan suatu hari ketika anak-anak panti yang berjumlah 300 orang itu mau berangkat ke sekolah, ibu asrama mengatakan bahwa tidak ada sarapan pagi itu untuk mereka karena kehabisan makanan. Tetapi George Muller menyuruh anak-anak masuk ke ruang makan. Setelah mereka berdoa, dia mengatakan kepada anak-anak, mari kita tunggu Tuhan. Dan benar saudaraku, beberapa menit kemudian seseorang mengetuk pintu. Dia adalah seorang tukang roti. Dia mengatakan, Tuan Muller, dari tadi malam saya tidak bisa tidur karena sepertinya ada yang mengatakan kepada saya bahwa kalian di sini kekurangan roti. Dan saya bangun pagi-pagi membuat roti ini. Apakah saya bisa memasukkan untuk dimakan anak-anak ini? Lalu benar, roti pun tersedia. Tetapi tidak sampai di situ. Beberapa menit kemudian ada lagi yang mengetuk pintu. Rupanya dia seorang tukang susu keliling. Dia mengatakan bahwa gerobak susunya pagi itu rusak persis di depan panti itu. Dan bila ditunggu untuk memperbaikinya, susu itu semuanya sudah menjadi rusak. Lalu dia berkata, bisakah saya berikan secara gratis kepada anak-anak ini? Persis cukup untuk 300 orang. Sehingga semua anak-anak
mendapat sarapan yang layak di pagi itu dengan cara Tuhan yang sangat-sangat ajaib. Dan menurut berita, George Mueller menuliskan semua doa-doanya, lebih dari 30.000 doa yang dikabulkan Tuhan. Renungan bagi kita sekarang adalah, masih adakah iman seperti itu bagi kita yang hidup sekarang ini? Saudaraku, kita pasti masih ingat tentang Nabi Elia, bukan? Tuhan sanggup menyuruh burung gagak untuk mengantar daging dan roti menjadi makanan Nabi Elia di tepi sungai Kerit itu setiap hari. Padahal kita tahu burung gagak itu adalah binatang yang rakus akan daging. Tetapi Tuhan sanggup memerintahkannya untuk memberikan makanan bagi Elia. Saudaraku, banyak teman-teman kita yang mengalami hal serupa di masa pandemi COVID ini. Mereka bersaksi, Tuhan benar-benar mencukupkan bekal orang-orang yang percaya kepadanya. Dan saya pikir, bila semua orang percaya dengan itu, tidak akan ada lagi orang yang mau menjadi penipu, menjadi pencuri, dan menjadi koruptor, bukan? Saudaraku, sebenarnya dunia ini sudah lengkap disediakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi mengapa selalu ada orang yang masih susah cari makan? Jawabnya, penyebab utamanya adalah kerakusan manusia. Manusia menjadi susah karena keserakahan sesamanya manusia. Sama seperti yang terjadi di zaman Nabi Elisa di Nats ini. Para pemimpin mereka berlomba menumpuk harta, asik berfoya-foya dengan makanan berlimpah, sementara rakyatnya ditelantarkan mati kelaparan. Keserakahan mereka membuat korupsi merajalela sehingga banyak orang yang menderita. Tentang itu, mari kita mendengarkan firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jangan serakah, jangan rakus. Itu yang pertama. Sekarang yang berikut, saudaraku. Tuhan sering menggunakan orang lain untuk memberi makan sesamanya yang membutuhkan. Orang Baal Salisa ini digunakan untuk memberi makan rombongan Nabi Elisa. Yusuf, si narapidana itu digunakan Tuhan memberi makan penduduk dunia, terutama keturunan Yakub Israel pada masa kelaparan yang 7 tahun itu. Anak kecil yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan kecil saja dipakai Tuhan memberi makan 5.000 orang. Janda miskin di Sarfat digunakan Tuhan memberi makan Nabi Elia, dan lain-lain dan lain-lain. Karena itu Tuhan menyapa hati kita masing-masing hari ini. Apakah kita mau digunakan Tuhan untuk memberi makan orang lain? Apakah kita mau menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberi makan orang lain? Terutama mereka yang berkekurangan akibat pandemi hari ini. Mungkin kita sering berpikir seperti orang Baal Salisa ini. Mana mungkin saya bisa? Saya tidak punya apa-apa. Sama seperti murid Yesus yang berkata, hanya 5 roti dan 2 ikan kecil. Mana cukup untuk ribuan orang? Itu mustahil. Atau mungkin kita masih mengatakan, bagaimana saya bisa? Karena saya sendiri tidak cukup makanan. Padahal saudaraku, sebenarnya soal cukup itu bergantung pada sikap kita, bukan? Memang dari kekuatan kita sendiri pasti kita tidak mampu. Tetapi apa yang Tuhan minta dari kita? Yang Tuhan minta adalah, coba lihat apa yang ada padamu. Coba lihat segala sumber yang kita miliki, apapun itu. Walaupun menurut akal kita tidak mungkin berguna dan tidak mungkin bisa membantu. Walau itu hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Atau mungkin hanya 20 roti kecil. Atau hanya sedikit tepung dan minyak. Tetapi carilah. Lalu setelah dapat, serahkanlah itu ke tangan Tuhan Yesus di dalam iman percaya. Maka selanjutnya
Tuhan Yesus akan bekerja. Karena mujizat adalah spesialisasinya. Percayalah, jangan langsung apatis atau mengeluh. Jangan terus merasa tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi saudaraku, percayalah, kita mempunyai Tuhan yang maha kuasa, yang mampu melakukan keajaiban untuk memelihara hidup kita dan hidup sesama kita. Yang terakhir sekali saudaraku, bila berbicara tentang makan dan makanan, mari ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang banyak di epistel tadi. Jangan hanya asik mencari makanan jasmani dunia ini. Terutama janganlah mengikut Yesus hanya supaya Yesus menyediakan makanan jasmani kita. Jangan. Tetapi yang terutama adalah carilah Tuhan Yesus agar kita diberinya makanan rohani, supaya rohani kita kenyang dan iman kita dewasa, sehingga kita turut mewarisi kehidupan kekal itu. Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu saudaraku, jangan khawatir, tetapi percayalah bahwa Tuhan pasti menyediakan segala kebutuhan kita, karena Dialah Gembala Agung kita. Tetapi gunakanlah itu sebaik-baiknya dengan rasa cukup. Dan berilah dirimu digunakan Allah untuk memberi makan sesama kita yang membutuhkan. Tetapi yang paling utama adalah dahulukan mencari roti hidup di dalam Tuhan Yesus yang memberi kita hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu di hati kami sehingga kami benar-benar percaya bahwa Engkaulah Gembala Agung kami yang pasti mencukupkan segala kebutuhan kami dan memberi kami hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan kami agar kami mau memberi diri kami menjadi alat-Mu untuk memberi makan orang lain melalui apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon dengan sangat, segeralah hapuskan virus COVID ini dari atas bumi ini. Tetapi berikanlah kami hati yang semakin taat untuk mematuhi protokol kesehatan. Jauhkanlah kebodohan dari hati orang-orang yang tidak mau taat. Kami mohon berilah juga keberhasilan bagi usaha vaksinasi. Beri kekuatan daripadamu bagi pemerintah kami dalam menangani penularan virus ini dan dalam memulihkan segala dampaknya. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang terpapar. Kuatkanlah iman percaya mereka. Dan kuatkan juga semua tenaga medis yang dengan sepenuh hati telah merawat mereka. Kami memohon ya Tuhan, berkatilah hidup kami satu persatu. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, studi dan usaha bisnis kami, dan juga semua pelayanan kami. Kuatkanlah saudara-saudara kami yang sedang berduka. Teguhkanlah kami yang mengalami goncangan iman. Yakinkan kami Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu yang memberitakan Injil-Mu dimanapun mereka melayani. Buatlah berhasil pekerjaan mereka sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang diselamatkan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya dan kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Tetaplah semangat. Tetap ikuti protokol kesehatan. Tetaplah bergembira, bersukacita di dalam Tuhan Yesus.